mulia, tamu Allah yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin sekalian yang kami muliakan, banyak persiapan atau yang harus kita bekali, Pak, sebelum kita ini mati atau sebelum kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbekalan apa Pak yang harus kita perbanyak hidup di dunia ini sebelum maut menjumpai kita? Yang pertama, janganlah kita ini meninggalkan sholat lima waktu. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu mempunyai kedudukan yang amat penting di dalam ajaran Islam. Betul ya? Jadi orang Islam itu kalau sudah akil balik punya kewajiban ya. Apa kewajibannya? Menegakkan sholat 5 waktu. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, kata Quran gitu. Tegakkanlah olehmu sholat, dirikanlah olehmu sholat 5 waktu, dan tunaikanlah zakat bila mana kamu diberikan kuasa rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beriringan Pak. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kita lakukan untuk diri kalian, kata Allah begitu Pak. Apa-apa yang kamu kerjakan untuk diri kalian. Kita menjalankan sholat 5 waktu Pak ya, tujuannya untuk diri kita. Berpuasa untuk diri kita Pak, bukan untuk diri orang lain ya. Ngaji untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain. Makanya kata Quran begitu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu lakukan untuk diri kalian min khairin, dari berbagai macam kebaikan yang kita lakukan hidup di dunia ini, ya sholat, ya puasa, ya ngaji, ya sedekah. Jangan khawatir Pak, Allah tidak akan berikan imbalan. Kata Allah, tajiduhu indallah, Allah akan berikan pahala. Cuma belum kelihatan sekarang pahalanya Pak. Belum kelihatan. Berapa sih besar pahala sholat yang kita lakukan dari bulan balik sampai akhir balik? Berapa sih besar pahala puasa? Berapa sih besar pahala ngaji, pahala sedekah? Belum kelihatan. Maka ini harus kita bekali, harus kita perjuangkan hidup kita ini sebelum mati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kalau sudah sholat yang mempunyai peran kedudukan penting yang kita tinggalkan, ya tentunya amal-amal yang lain pun mudah kita tinggalkan. Betul lagi kita. Orang kalau udah malas tinggalin sholat, apapun yang lain mudah Pak. Mau ngapain sholat, mau ikut puasa orang-orang, ya gitu. Kan? Orang kalau bisa meninggalkan sholat, lupa mengerjakan puasa ya. Makanya patokannya adalah sholat 5 waktu. Masa iya sholat kita kerjain puasa kagak? Kan begitu kita Pak. Betul loh gitu Pak. Kayak jangan khawatir Pak. Allah akan berikan imbalan. Walaupun pikiran lagi kacau, soal kemarin kita lagi soal ini wajatu wajia lillahi fathar samawati. Ini malam penutup pengajian mana dia belum gablak dikit-dikit mana-mana. Betul lagi kira Pak. Lagi baca ini wajatu wajia lillahi fathar samawati. Mana-mana.
Tapi Pak, ya kan, karena kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan berikan imbalan. Berupa apa imbalan itu? Berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah inilah sekalian yang tidak boleh untuk kita tinggalkan Pak, yaitu mengerjakan sholat. Kenapa? Kata Rasul dan sebagainya, man hafadha 'ala shalawatil khamsi. Barang siapa orang yang suka memelihara salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Maka baginya Pak dia akan mendapat cahaya. Orang yang suka melaksanakan salat 5 waktu Pak, kelak nanti bila mana masuk kubur, kuburannya Pak akan terang. Amin apa? Nah ini Pak, ya kan? Kuburannya akan terang. Karena begini aja gambarannya Pak, rumah kita gelap Pak, ini Pak, ya kan? Kita orang pasangin lampu gelap gak kira-kira Pak? Bingung gak kira-kira Pak? Ya kan? Bingung Pak kita. Di rumah kok gelap banget, ya kan? Menjadi pendingan dikit, yang banyakkan dikit, kayak lampunya agak bagusan, yang terangan dikit Pak, ya? Nah ini Pak, bagaimana kuburan kita supaya terang, ya kan? Nah ini Pak, ya, hendaklah kita jangan malas-malas ngerjain sholat 5 waktu. Kenapa? Tadi kata Rasul, man hafadha 'ala shalawatil khamsi kanat lahu nuran. Barang siapa orang yang melihara sholat 5 waktu, baginya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kuburannya akan bersinar, akan bercahaya. Wa burhanan, dan di samping itu pun dia akan mendapat petunjuk si Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuknya? Ya, kuburannya Pak akan menjadi rawdah min riyadil jannah, akan menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan di samping itu Pak, dan di samping itu pula orang yang suka melaksanakan sholat 5 waktu, wa najatan, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, tidak akan makhluk Allah yang seram untuk mengajak. Kali ini hamba Allah yang rajin ibadah. Karena wanajatan ada selamat Pak. Asbab melaksanakan sholat 5 waktu, diri kita jadi selamat. Tapi sebaliknya kata hadis, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa orang yang tidak mau memelihara sholat 5 waktu, alih atasnya itu sholat 5 waktu, lam yakul lahu nur, maka di alam kuburnya Pak tidak akan ada cahaya. Nah itu Pak, rumah mau gede banget Pak, rumahnya gede nih, 2 lantai, lampunya orang ada, gelap lagi berapa? Rumahnya gede, 2 lantai, kamarnya banyak, ada 8 yang namanya rumah gede, ya kan? Rumah tingkat, ya kan? Di atas 4, di bawah 4 Pak, ya kan? Orang dibeli lampu gelap gak Pak? Dia sampai juga hidup Pak di dunia ini, orang mau sholat, orang mau puasa, nanti di alam kuburnya gelap. Kenapa Pak? Karena lampunya orang beli. Dari mana dasarnya Pak rumah bisa terang? Ya kan? Emang lampunya kita harus beli. Lo kan lagi beliin, ya kan? Memang udah jalan itu pada mati, itu lagi kira teh. Ya kan? Ya dalam rumah kan kita yang kudunya beli, ya kan? Itu semacam itu Pak. Paham ini saya ngomongnya? Ya gitu Pak, ya kan? Jadi kalau kuburan kita pengen terang ya beliin lampu. Lampunya apa? Sol. Jadi kata Rasul, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nur. Barang siapa orang yang malas ya mengerjakan sholat 5 waktu, lam yakul lahu nur, maka di dalam kuburnya tidak ada cahaya. Betul ada kira-kira Pak? Umpama saya nih khairullah, ya. Bini saya Nur Hasanah, ya kan? Betul kan? Nur kan artinya cahaya. Nah kan dia kalau kuburan saya pengen terang, ya kan? Nerusin rasanya saya mau ke kuburan, itu loh. Itu nggak mungkin namanya Nur. Itu loh kira-kira. Coba sholat Pak, ya. Kemudian apa lagi? Wala burhanan, ya. Wala burhan.
Dan juga tidak akan mendapat petunjuk, Pak. Kuburannya tidak akan menjadi rawdah min riyadil jannah. Tidak akan menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat lima waktu. Wala najatan, dan dia tidak akan terselamatkan. Ya, tidak akan terselamatkan dari apa? Karena memang dia meninggalkan sholat lima waktu. Makhluk-makhluk Allah yang serem, ya, yang bengis, Pak, akan mengajak bagi orang yang melaksanakan sholat lima waktu, ya kan? Maka tidak ada penolong, Pak, di alam kubur. Siapa yang nolongin kita? Ya, kasih ini pejabat kali kesandung korupsi, ya kan? 1000 triliun yang ngaling-ngalingin banyak, 9 naga, betul orang tidak? Betul orang tidak? Ya kan? Lah kalau dalam kubur siapa yang nolong kita? Gak ada. Udah sendiri-sendiri, Pak. Apa yang nolong kita? Amal kebaikan. Nah ini Pak, yang perlu kita persiapkan sebelum mati. Jangan sampai kita melaksanakan meninggalkan sholat lima waktu. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang perlu kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia, janganlah Pak kita malas-malas mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah itu Pak mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Ada makhluk Allah yang rajin, taat ibadah. Ada makhluk Allah yang bandel. Mana makhluk Allah yang bandel? Yaitu Pak, setiap bulan Ramadan orang pernah puasa, diberikan umur yang panjang, Pak, sehat lagi, orang puasa, Pak. Diuji coba lagi oleh Allah. Diuji coba lagi, ya kan? Sama kita nemu barang, Pak, batu ini emas, ya Pak, apa ini, apa tembaga, apa kan dicuci lagi, dikucak lagi kan? Ini emas papi ya kan? Dikucak lagi kan, Pak? Sama Pak, ini Allah juga. Aduh, ini hamba aku ini, aku bikin umur panjang, orang puasa lagi baik kan? Dibikin umur panjang, orang puasa lagi baik. Coba ya. Sampai batas usianya Pak 70 tahun dia orang puasa. Habis dah kalau begitu Pak ya kan. Kasih rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alias itu dia mati Pak. Nah makanya Pak ya kan. Nah puasa ini panggilan yang mulia Pak. Panggilan yang mulia Pak. Yang manggil siapa? Yang manggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya juga bagus. Bagaimana panggilnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Panggil juga cakap wahai. Ya. Enggak dipanggil hai udin, memang wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Allah manggil Pak, artinya perintah puasa bukan barang baru, ya kan? Artinya dari zaman nenek moyang, dari zaman para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad yang terakhir, sampai para sahabat, sampai para tabi'in dan tabi'in, sampai para ulama, sampai para engkong kita zaman dahulu Pak, sudah wajib puasa. Ngapa kita puasa berat? Saya mau nanya ini. Balok gede banget nih Pak, balok gitu. Balok kita bangun sendiri kuat gak? Bangun balok gede banget kuat gak? Kuat gak? Ada kuat. Tapi kalau rame-rame enteng gak? Rame-rame enteng gak? Sama puasa Pak. Kan yang dipanggil puasa ini kan bukan si Udin lama, betul gak? Din, lu puasa. Supaya di berjamaah, betul gak? Kan si Upaya juga dipanggil, si Cecep juga dipanggil, Bondan juga dipanggil, Pilingon juga dipanggil Pak. Lah kenapa berat? Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Kan? Yang dipanggil ke puasa rame-rame. Bahkan bukan umat Islam yang ada di Indonesia saja Pak. Ya betul? Umat Islam yang ada di Singapura, umat Islam yang ada di Cina, umat Islam yang ada di Bangladesh, di Amerika Pak. Kalau memang dia itu bertauhid kepada Allah, imannya kepada Allah,
mengakui Nabi Muhammad, kita suci Al-Quran, maka bila mana hadirnya bulan suci Ramadan, semuanya berpuasa. Betul ada kira-kira berpuasa, ngapain jadi berat? Nah di sinilah Bapak sekalian keistimewaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka Pak, pada hari kiamat nanti Pak, perutnya akan terasa kenyang. Bagaimana penjelasan kata Rasul? Ya, man sabaha fid dunya ja'a yaumil qiyamah. Barang orang yang kenyang terus di dunia, ya, kelak pada hari kiamat nanti dia akan terasa lapar. Wa man ja'a fid dunya sabaha yaumil qiyamah. Barang orang yang lapar di dunia, kelak nanti pada hari kiamat nanti dia akan terasa kenyang. Bagaimana Pak hadisnya maksudnya? Maksud pada hadis ini, hadis ini memberikan penekanan Pak, ya. Artinya Pak, ya, bahwasanya barang siapa orang yang kenyang terus di dunia, artinya orang Pak yang semasa hidupnya makan orang per Pak, ya kan? Orang libur, ya kan? Padahal Allah sudah memberikan rambu lalu lintas Pak, ya. Rambu Allah dalam hukum 12 setahun ada 12 bulan, setahun ada 12 bulan Pak, betul Pak? Cuma 1 bulan doang Pak istirahatkan, betul Pak? Yaitu bulan suci Ramadan, ya. Bulan Syawal, ya, kita boleh makan siang, betul Pak? Dari Syawal, dari Ape, ya, dari Surat, dari Sofar, dari Rabiul Awal, dari Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, bahkan sekarang Pak Sampan Pak orang udah pada udah nyari waktu, ya. Oh, makan di sana enak asam bareng Mario, ya kan? Pasar Jeko, ayo keluarga, ayo makan asam. Ini penutupan ini, kan? Di sana di Joglo ada saya asam, ya kan? Itu baru rektor saya sebelum kalau rektoran yang keluarga yang kita ada ini tidak ada, yang kita ada di rumah baik makan saya asam, betul lagi ya Pak? Ya kan? Kenapa? Karena menyambut setiap bulan suci Ramadan udah kumpul di mana-mana makan keluarga kan. Itu Allah masih berikan dispensasi Pak, keringan. 1 bulan ya Pak, ya 12 terus juga orang puasa. Nah inilah kata Rasul, siapa orang yang kenyang terus di dunia, diberikan umur panjang sampai 70 tahun enggak terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, ya kan? Ya udah orang kalau udah kagak sholat puasa juga udah malas Pak, betul ya Pak? Apalagi ngaji mah, ya kan? Betul enggak? Udah ngikutin aja Pak, ya. Udah ikut-ikutin aja. Iya, sama juga penyakit panas kalau obat-obatin Pak brembet banget, betul Pak? Betul ini saya ngomong ini. Orang kalau udah kagak sholat 5 waktu Pak, ya, itu puasa juga ramana embat, betul nggak? Apalagi sunnah. Orang kalau udah puasanya udah apa Pak? Ya apalagi ngaji mah, betul Pak? Orang kalau udah ngajinya kagak, ya apalagi sedekah. Sedekah di mana jualan ngaji, betul Pak? Ya kan? Dua hari kita mikir penutupan orang, ya kan? Ya tenang-tenang aja dia kan, betul lah kita Pak. Nah itu Pak gambar semacam itu. Nah kata Rasul, ya, man sabaha fid dunya ja'a yaumil qiyamah. Banyak orang yang kenyang terus di dunia, nanti kelak pada hari kiamat nanti akan terasa lapar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Wa man ja'a fid dunya sabaha yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang merasa lapar di dunia, bagaimana Pak orang yang merasa lapar di dunia? Artinya ya di bulan suci Ramadan dia puasa. Tambah lagi dia mengerjakan puasa-puasa sunnah, ya. Hari Tarwiyah, hari Tasywa, Arafah, anak yatim, ya. Tarwiyah itu pada bulan Dzulhijjah dia melaksanakan, ya. Kemudian di bulan ibadah haji dia puasa 2 hari kan, menjelang Idul Adha. Itu kan puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Maka orang yang lapar di dunia, artinya orang yang doyan ngerjain puasa, baik wajib maupun sunnah, kelak pada hari kiamat nanti Pak, dia akan terasa lapar. Nah inilah Pak, 2 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mati, yaitu jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan puasa. Kenapa Pak? Apalagi puasa yang hadirnya cuma hanya 1 tahun sekali. Betul lagi ya Pak? Ya. Nah, makanya ini kita berharap, ya, agar kiranya umur kita bisa sampai di tahun 2025. Betul nggak? Walaupun tahunnya sampai kan
Ramadannya belum nyampe Pak, tinggal ngitung jari nih, nggak lebaran lagi nih. Ini Kamis, Jumat, satu kan. Kalau Jumat mati, kan udah tahu kan mati Jumat ya kan? Akhirnya bukan puasa 2025, tahun 2024. Itu kalau yang kemarin, kalau kagak, ya kan betul ada kira Pak, betul kan? Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Terakhir kan, persiapan kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal dunia Pak, ya jangan berhenti duduk di majlis ilmu. Betul lagi ya Pak, ya jangan berhenti duduk di majlis ilmu. Kenapa Pak ya? Memang itu tuntunan Rasul ya, bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tadi sudah dibahas Pak ya. Jangan Pak, para pengurus kita menuntut ilmu itu ya, tadi kata Bapak RT kita ya, dari mulai kita lahir ya kan sampai berhenti kita mati Pak ya. Berhenti kita mati Pak, baru berhenti nuntut ilmu. Jangan nuntut ilmu Pak berhenti kaya. Bukan berhenti kawin, berhenti kaya. Kemarin lagi miskin lagi nuntut ilmu, yang udah kaya obat nuntut ilmu, yang dia udah duit ya kan. Nah, itu jangan Pak ya Pak. Kalau namanya udah jadi orang kaya, ya hendaklah Pak membantu kepada orang yang susah. Sokonglah ustadz yang susah. Kalau udah kaya, ini loh Pak, kan kewajiban kita ya, yang jangan sampai kita lupakan, yang perlu kita bekali sebelum kita ini meninggal dunia. Dah saya rasa saja Pak ya, 3 poin saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan soleh ya, membuat terbuka hati kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berharap ya, mudah-mudahan kita dimantapkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk senantiasa Pak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya, kalau kita ingat kepada Allah, diri kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan banyak zikir kita kepada Allah ya, insyaallah diri kita ini akan menjadi batin kita akan menjadi tenang. Sesulit apapun pun kalau kita pegang kepada Allah, insyaallah Pak ya, hati kita ini akan menjadi tenang ya. Selesai saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Sebelum ya ditutup dengan doa ya, pada saat ini tentunya karena ini malam tawafan, malam istirahat ya, mungkin pada saat ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak sekalian. Saya juga merasa gembira Pak ya, pada malam ini